Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ya al-ikhwah wal akhwat a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas masalah jahiliyah yang ke-62. Masalah jahiliyah yang ke-62 yaitu kata Syekh, kaunuhum idza ghulibu bil hujjah faz'u ila syaqwa lil muluk kama qalu atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh. Mereka orang-orang jahiliyah, sifat jahiliyah, mereka jika dikalahkan dengan hujjah, dengan argumen, mereka beralih ke pengaduan kepada penguasa. Jika mereka dikalahkan dengan argumen, mereka mengadu ke penguasa untuk apa? Menghentikan orang yang membantah mereka. Seperti ucapan kaumnya Fir'aun ketika kebatilan mereka terungkap, mereka berkata kepada Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh, apakah engkau biarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi? Nah ini, setelah mereka kalah hujjah, nggak sanggup membantah orang-orang yang berpegang pada kebenaran, akhirnya mereka beralih ke penguasa. Tolong ini, cekal dia, tangkap dia, penjarakan dia. Nah ini kebiasaan orang jahiliyah, udah kalah hujah pakai cara-cara pengecut, yaitu berbisik kepada penguasa, tangkap dia. Jadi membisikkan penguasa atau memprovokasi massa. Kalau misalnya penguasa nggak bisa, massa dikumpulkan untuk mempersekusi, istilahnya kayak gitu. Nah ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya. Jadi mereka karena miskin hujah, miskin argumen, akhirnya beralih ke itu, membisikkan penguasa atau memprovokasi massa. Nah ini sifat jahiliyah yang tidak pantas kita tiru, ya. Kalau memang kita dalam berdebat dengan seorang kalah hujah, diakui kalah, dan itu tidak menurunkan harga diri kita. Tapi kalau sudah kalah hujah, membisikkan penguasa, udah tangkap dia, ini menunjukkan kita lemah, ya. Untuk menutupi kelemahannya dengan cara apa? Berbisik kepada penguasa untuk tangkap, atau memprovokasi massa untuk mempersekusi, ya, untuk mengusir dan semacamnya. Nah ini sifat-sifat jahiliyah yang tidak boleh ada pada diri kita. Nah ini sifat jahiliyah yang ke-62 yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Berarti sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang ke-63, 64, 65, 66, 67. Diborong oleh Syekh sini dalam satu pembahasan. Apa masalah jahiliyah yang ke-63 sampai 67 tersebut? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ramyuhum ahlil haqqi bis sifati dzamimah, ramyuhum iyyahum bil fasadi fil ard kama fil ayah wa bintiqasi dinil malik wa alihati wa tabdilid din. Mereka menuduh orang yang berpegang pada kebenaran dengan tuduhan berupa sifat-sifat tercela. Mereka memberikan label kepada orang yang berpegang kepada kebenaran dengan label berupa sifat-sifat yang tercela. Menuduh mereka berbuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana sudah disebutkan dalam ayat tadi. Menuduh mereka menjatuhkan agama penguasa dan juga sembahan-sembahannya, dan juga menuduh mereka mengganti agama, ya, mengganti agama, mengganti tradisi dan semacamnya.
Nah, ini sifat jahiliyah yang ke-63 sampai 67. Jadi, pertama, mereka memberikan sifat kepada orang yang berpegang pada kebenaran dengan sifat yang tercela. Lalu menuduh mereka atau menuduh mereka atau memberikan tuduhan kepada mereka bahwa mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Lalu menuduh mereka menjatuhkan agama penguasa dan sembahan penguasa. Lalu berikutnya yang keempat, menuduh mereka mengganti agama. Nah, ini sifat jahiliyah dari 63, 64, 65, 66, 67. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tadi 4. Mungkin ada yang dari 4 ini yang terpecah jadi 5 tadi. Saya akan kurang teliti aja ya. Jadi ada 5 Bapak ya. Nah, kita bahas semuanya. Nah, di sini syaratnya dari Syekh Shalal Fauzan. Kata Syekh Shalal Fauzan, min manahiji ahlil jahiliyah kadzalik annahum la yaktafuna bi syakwa'il ashabil quwwah wal intiqam bal yasifuna ahlal imani bil mufsidina fil ard kama qalu li fir'aun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Di antara metode orang-orang jahiliyah juga, mereka tidak cukup mengadukan orang-orang yang menentang mereka kepada orang yang punya kekuatan. Mereka tidak cukup mengadukan orang-orang yang menentang mereka kepada penguasa, melainkan mereka juga memberikan sifat kepada orang yang beriman dengan sebutan perusak, membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini jadi orang-orang jahiliyah ketika menghadapi orang-orang beriman, orang yang mengikuti para rasul, mereka nggak cukup dengan menghubungi penguasa untuk mencekal mereka, tapi mereka juga memberikan label kepada orang beriman dengan sebutan apa? Perusak, ya, orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Apa dalilnya? Kama qalu li Fir'aun, sebagaimana pengikutnya Fir'aun berkata kepada Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Apakah engkau, wahai Fir'aun, apakah engkau membiarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi? Apakah engkau membiarkan Musa dan kaumnya? Kaumnya siapa? Bani Israel ya. Apakah engkau membiarkan Musa dan Bani Israel berbuat kerusakan di muka bumi? Nah, ini ucapan siapa? Pengikutnya Fir'aun. Ya, mereka berusaha untuk memancing Fir'aun agar mencekal Nabi Musa dan Bani Israel. Ya, bukan cuma mencekal, mereka juga menyifati, memberikan sifat kepada Nabi Musa dan Bani Israel bahwa mereka pembuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini sudah memprovokasi penguasa, mereka juga memberikan label mereka itu pembuat kerusakan di muka bumi. Nah, kata Syekh ini, sammau al-islaha ifsadan wal haqqu wal aks. Mereka menamakan berbuat kebaikan, memperbaiki, mereka namakan dengan merusak. Jadi bagi kaumnya Fir'aun, memperbaiki dinamakan merusak. Maksudnya apa? Nabi Musa kan mengajak Bani Israel, mengajak Fir'aun dan kaumnya untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan kezaliman, meninggalkan dosa, meninggalkan syirik. Ini kan memperbaiki sebenarnya kan, memperbaiki keadaan manusia. Tapi bagi mereka itu bukan memperbaiki, tapi merusak. Jadi ajakan untuk beriman kepada Allah ini merusak bagi mereka. Ajakan untuk mengesahkan Allah merusak. Ajakan untuk meninggalkan kezaliman ini merusak. Berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, kata Syekh di sini wal haqqu wal aks. Yang benar justru sebaliknya. Sebaliknya, maksudnya apa? Annal iman wa tauhid islahun fil ard. Justru yang namanya iman dan tauhid, mengesahkan Allah, ini adalah apa? Berbuat apa? Memperbaiki, berbuat kebaikan di muka bumi. Terus yang berbuat kerusakan apa? Wa annal kufra wal ma'asi wal fusuqa wa tughyan ifsadun fil ard. Sebaliknya, kekafiran, kemaksiatan, kefasikan, kezaliman, kesewenang-wenangan ini adalah berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini
Ini yang sebenarnya. Ketika kita ngajak orang untuk beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, ini justru berbuat apa? Baik. Kita memperbaiki keadaan di bumi. Sebaliknya ketika seorang berbuat kekafiran, kemaksiatan, kefasikan, kezaliman, justru membuat kerusakan di muka bumi. Jelas apa ya? Jelas insya Allah ya. Karena yang namanya dosa mengundang musibah dan bencana. Nah, jadi ketika ketika di suatu masyarakat tersebar kekafiran, kemaksiatan, kezaliman, justru ini mengundang musibah. Sebaliknya ketika di suatu masyarakat orang-orang yang mengesahkan Allah, tidak melakukan syirik, tidak melakukan maksiat, justru ini mengundang rahmat Allah. Hidup mereka akan makmur. Kalau di suatu negara sudah orangnya taat kepada Allah, mengesahkan Allah, hidupnya akan makmur. Sebaliknya kalau di suatu masyarakat, suatu daerah, orangnya sudah durhaka kepada Allah, menyekutukan Allah, ini pasti akan datang musibah, Bapak ya. Maka hati-hati ya. Justru kalau kita mengingatkan masyarakat untuk mengesahkan Allah, ini artinya kita mengajak artinya kita mencegah turunnya bencana. Sebaliknya, kalau kita membiarkan syirik merajalela, maksud merajalela, ini sama saja kita membiarkan musibah dan bencana datang ke tempat kita. Maka Bapak, jangan dibalikkan. Ketika kita ngajak orang taat, dianggap berbuat kerusakan. Membiarkan orang maksiat, dianggap perbaikan. Nah, zaman sekarang seperti itu Bapak ya. Udah qalbul haqaiq, memutarbalikan fakta. Jadi dosa apapun yang dilakukan umat manusia ini mengundang bencana. Ya. Apa dalilnya? Wa haral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia maksudnya karena apa? Dosa manusia. Terjadi kerusakan di daratan, banjir, gempa bumi, tanah longsor. Ini karena sebab dosa. Dan di lautan ya tsunami atau terjadi misalkan abrasi laut ini karena dosa ya. Apa tujuan Allah memberikan ini? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah memberikan ini semua supaya mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Akibat apa maksudnya perbuatan mereka sini ya? Akibat dosa. Allah menyatakan supaya mereka merasakan sebagian dari perbuatan dosa mereka. Sebagian, bukan semuanya. Kenapa bukan semuanya? Kalau Allah menyiksa kita setiap kali melakukan dosa, habis, nggak ada yang tinggal di muka bumi. Makanya Allah memberikan azab karena sebagian dosa kita, bukan karena semua dosa kita. Karena kalau setiap dosa Allah turunkan bencana, nggak ada yang tinggal di muka bumi ini. Nah, ini Allah masih sayang. Jadi ketika ada bencana, yang ini nggak kena bencana, daerah lain, nah itu tandanya Allah sayang ya, ditunda bencananya. Maka Allah menurunkan bencana karena ada dosa. Tujuannya apa? Supaya manusia merasakan buah dari perbuatan dosa. Terus Allah katakan, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Tujuan diberikan bencana dan dosa agar mereka kembali. Kembali kepada siapa? Allah, agar sadar, tobat. Nah itu. Maka kalau ada orang kena bencana berkali-kali, tidak juga tobat, ini musibah. Lebih parah daripada musibah yang menimpa dirinya. Kalau ada orang udah dikasih penyakit, udah dikasih apa, masih maksiat terus, maka ketidaksadarannya ini lebih parah daripada musibah yang menimpa dirinya. Hati-hati Bapak ya. Jadi sekali lagi, yang namanya dosa ini mengundang bencana ya. Sebaliknya, meninggalkan dosa ini mencegah turunnya bencana. Maka ketika kita mengajak orang beriman, mengesahkan Allah, meninggalkan maksiat, berpegang teguh pada sunnah Rasul, ini mencegah datangnya bencana dan musibah. Sebaliknya, membiarkan orang bebas, maksiat bebas, berbuat syirik bebas, melakukan kedurhakaan kepada Allah, ini justru mengundang musibah dan
bencana. Ya, jangan dibalik, ya. Jangan dibalik. Ya, karena apa? Kaumnya Fir'aun justru menganggap ajakan Nabi Musa untuk mengesahkan Allah dianggap berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, kata Syekh sini, "Falladhi 'alai Musa wa qaumu islah, walladhi 'alai Fir'aun wa qaumu ifsad." Nah, ini ajarannya Musa dan kaumnya adalah perbaikan di muka bumi. Sebaliknya ajaran Fir'aun dan kaumnya adalah berbuat kerusakan. Jadi ajarannya Fir'aun dan kaumnya ini adalah kerusakan, membuat kerusakan di muka bumi. Ketika mereka berada dalam keyakinan mereka, ajaran mereka, ini sebenarnya mereka sedang merusak bumi. Sebaliknya ajarannya Musa dan kaumnya ini justru apa? Memperbaiki keadaan di bumi ini. Ya, Musa dan kaumnya. Kaumnya siapa? Israel. Tapi ini di zaman dulu, ya. Ketika Bani Israelnya masih taat kepada Allah. Adapun Bani Israel zaman sekarang, ya udah beda. Nah, mayoritas mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan tidak menerima ajaran nabinya. Walaupun harus kita akui ada di antara Bani Israel beriman, ya kan? Orang-orang Yahudi kan ada sebagian masuk Islam kan? Tapi mayoritasnya durhaka, bahkan sangat memusuhi umat Islam. Mereka berusaha bagaimana menghancurkan umat Islam dengan sehancur-hancurnya. Nah, ini orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Bani Israel, dan kebencian mereka kepada umat Islam ini lebih parah dibandingkan yang satunya. Apa ya? Entah kenapa nih orang Yahudi kok sangat benci kepada kita dibandingkan yang satunya. Walaupun dua-duanya sama-sama Muslim. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahudu wal ladina asyraku. Engkau akan dapati orang yang sangat keras permusuhannya. Engkau akan dapati la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahudu wal ladina asyraku. Engkau akan dapati orang-orang yang sangat keras permusuhannya kepada orang beriman, yaitu orang Yahudi dan orang musyrik. Jadi orang kafir banyak, tapi yang sangat memusuhi umat Islam orang Yahudi dan orang musyrik. Yang satunya memusuhi juga, nggak perlu saya sebutkan, tahu soalnya. Musuhi juga, tapi permusuhannya lebih berat orang Yahudi. Kenapa? Allahu a'lam. Mungkin mereka ini memang wataknya begitu, sehingga akhirnya menghadapi umat Islam sangat benci. Ya. Begitu juga orang musyrik. Kenapa orang musyrik sangat benci? Karena mereka tidak punya kitab. Kedekatan dengan kita sangat jauh. Jelas apa ya? Jadi apa? Karena mereka nggak mengakui Allah itu Esa, nggak memegang kitab suci, makanya mereka sangat benci dengan kita. Ya, kita bisa lihatlah contohnya di Myanmar atau di beberapa daerah bagaimana mereka membantai saudara-saudara kita seperti binatang aja. Ya, karena mereka nggak punya kitab suci. Mereka menyembah berhala, jadi nggak ada rahmat, nggak ada sayang, nggak ada sifat kemanusiaan. Sedangkan ahli kitab, walaupun mereka kafir, memusuhi kita, tapi masih ada kedekatan, karena sama-sama meyakini Allah, ya, Esa, terusnya juga meyakini nabi-nabi sebelum Nabi Isa, Nabi Musa, dan semacamnya. Karena ada kedekatan itulah, maka permusuhan mereka lebih ringan dibandingkan orang yang tidak punya kitab suci sama sekali. Itu apa ya? Jadi kita lanjut lagi. Nah, ini kata Syekh sini, lakinnahum akasul amr fasamau al-islah ifsadan. Akan tetapi mereka, kaumnya Fir'aun, membalikkan fakta. Mereka menamai perbuatan memperbaiki dinamakan dengan berbuat kerusakan. Memperbaiki umat manusia dianggap membuat kerusakan. Wa hadza da'bul kuffari wal musyrikin wal munafiqina daima. Ini adalah kebiasaan orang-orang kafir dan musyrik dan orang-orang munafik. Seperti itu. Terus wa yusammunal muslihin wa du'ati ila Allah 'ala basiratin wa yusammunal mu'minil muwahhidin alladziina yad'uuna ila tauhidillah wa ibadatihi yusammunahum bil mufsidina fil ardh. Ini kebiasaan orang kafir, musyrik, dan munafik, kata Syekh.
Mereka menamakan orang yang berusaha membuat kebaikan di muka bumi, dai-dai yang mengajak pada Allah di atas ilmu. Mereka menamai orang-orang beriman yang mengesahkan Allah, mengajak untuk mengesahkan Allah. Mereka menamai orang-orang itu dengan pembuat kerusakan di muka bumi. Ya, ini sebenarnya bukan dari zaman sekarang, sudah dari zaman dulu ya. Makanya kata sini, wa hadza syai'un mustamirun finnas ila yaumil qiyamah. Ini akan terus-menerus terjadi di umat manusia, di tengah umat manusia sampai hari kiamat ya. Ahlul kufri wa dzulmi wa tughyan yusammunal muslihin bil mufsidin. Orang-orang kafir, zalim dan senang-menang, mereka menamai orang-orang yang berusaha membuat perbaikan dengan sebutan membuat kerusakan. Nah itu lihat tuh. Wa hadza munhadirun al-qurunil ula min waqti fir'aun wa qaumi. Ini sudah turun-menurun dari sejak generasi terdahulu, yaitu dari waktu zaman Fir'aun dan kaumnya. Jadi ini akan selalu ada Bapak ya. Setiap orang yang mengajak untuk mengesahkan Allah dibuat merusak. Dianggap apa? Mengganggu, apa istilahnya? Menimbulkan keresahan di masyarakat katanya. Memecah belah masyarakat. Nah ini. Lalu kata Syekh, wa hadza la yadurru ahlal iman wa la yadurru ahlal islah. Tuduhan berbuat kerusakan di muka bumi, meresahkan masyarakat, memecah belah umat kayak gini, ini tidak akan membahayakan ahli iman, tidak membahayakan orang yang berusaha untuk memperbaiki. Wa in luqibu bima luqibu, walaupun diberi gelar dengan gelar apapun. Syekh menyebutkan contohnya ini. Fakam luqibu, fakam laqabu ahlal haqqi wa du'ati ila Allah bisyana'at. Berapa banyak mereka memberi gelar kepada orang-orang yang berpegang pada kebenaran, yang mengajak pada Allah dengan berbagai gelar buruk. Laqabu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bi alqabin syani'ah. Mereka memberi gelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan gelar-gelar yang buruk. Gelar mujassimah, gelar apa lagi? Ya, ini udah ada dari zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai sekarang. Oh, warisnya ada. Maka jangan heran. Dan syubhatnya sama, nggak jauh beda dari zaman dulu sama sekarang. Paling syubhatnya nggak jauh dari mujassimah, ganjil, menyelisihi empat mazhab dan semacamnya. Paling begitu. Nggak ada yang baru Bapak ya. Jadi kalau kita mau mencari bantahan terhadap orang zaman sekarang nih yang mencela Ibnu Taimiyah, nggak usah bingung, udah ada bantahan dari zaman dahulu. Nggak usah bingung, udah ada. Semua orang yang melegalkan kemusyrikan zaman sekarang, penyembahan terhadap kubur, kalau kita membantah syubhat mereka, nggak usah bingung, udah ada di zaman Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi yang namanya syubhat itu ya berulang aja Bapak, nggak ada yang baru. Cuman pelakunya baru, namanya baru, tapi hakikatnya sama. Ya, ini ya. Walaqabu Syekhul Islam, walaqabu Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab bi alqabin syani'ah. Nah ini. Dan mereka juga memberikan gelar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan beberapa gelar yang buruk. Wa annahu khariji, bahwasanya beliau ini seorang khawarij. Khawarij artinya diantaranya orang sekte yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, jadi pelaku dosa besar kan kata khawarij kafir, pezina kafir, pejudi kafir, pemabuk kafir, orang yang durhaka kepada orang tua kafir, pembunuh kafir, semuanya kafir. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab dituduh khawarij. Lalu dituduh apa lagi? Wa annahu yuridu an yughayyira aqidatan nas. Dia juga ingin mengubah akidah umat Islam katanya. Wa yukafirun nas, dan mengkafirkan umat Islam. Ila akhiri ma yaqulun, dan juga apa tuduhan-tuduhan lain yang mereka ucapkan. Mimma huwa mawjudun fi kutubihim. Tuduhan-tuduhan yang sudah ada di kitab-kitab mereka. Minal ittihamat, berupa tuduhan, wa tazwir, kedustaan, wa syar, celaan. Nah ini, wa hadza mauqifu min kulli muslim. Inilah sikap mereka menghadapi orang yang berusaha melakukan perbaikan. Ya, Muhammad bin Abdul Wahab dituduh khawarij, mengubah akidah umat, mengkafirkan umat Islam. Ini yang paling sering nih. Dituduh seperti itu Bapak. Bahkan ada yang mengatakan dia mengaku nabi. Ini kan lucu sekali Bapak ya. Jadi diantaranya khawarij.
mengkafirkan mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini dusta, sangat dusta. Nggak ada pendapat Muhammad bin Abdul Wahab yang menyatakan pelaku dosa besar kafir, nggak ada satupun. Coba, mereka cuma bisa menuduh tapi tidak membawakan bukti. Karena kalau sekedar nuduh, siapapun bisa, ya kan? Sampai preman di pasar pun kalau nuduh bisa, kan? Nggak perlu keahlian, ya tidak apa-apa ya. Tapi kalau memberikan tuduhan plus bukti, ini baru. Jadi kalau mereka sekedar nuduh, biarkan aja. Nggak perlu kita capek-capek bantah. Tapi kalau mereka membawakan dari kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab, dia mengkafirkan pezina, dia mengkafirkan pemabuk, dia mengkafirkan misalkan penjudi, baru kita terima. Yang jadi masalah nggak ada satupun kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya yang menyebutkan itu, nggak ada. Makanya ini fitnah, tuduhan yang tidak bermutu. Nah, itu pertama. Lalu dia ingin mengubah akidah umat Islam. Berarti mengubah akidah umat Islam maksudnya akidah Nabi Muhammad. Nah, pertanyaannya mana buktinya? Nggak ada juga. Padahal kalau kita menyaksikan Muhammad bin Abdul Wahab, contohnya kita Bapak ini Muhammad bin Abdul Wahab nih. Kita bahas. Isinya apa? Ayat Al-Quran, kan? Menyebutkan sifat jahiliyah, menyebutkan ayat. Bahkan kita sudah belajar usul thalatha, kitab tauhid. Beliau menyebutkan judul bab ayat Al-Quran, hadis, lalu kadang ucapan para sahabat. Judul bab Al-Quran, hadis, ucapan para sahabat. Nggak ada ucapan beliau sendiri. Lihat tuh. Jadi kalau ingin mengubah akidah umat Islam, harusnya jangan pakai Al-Quran, nggak usah pakai hadis, tapi saya pikir, saya kira, saya rasa. Nah itu, dengan itu dihilang. Nah tapi kan nggak ada. Nah, ini tuduhannya, apa ya? Lalu dia juga katanya mengkafirkan umat Islam. Mengkafirkan umat Islam. Kalau dinyatakan kafir, berarti darahnya halal, boleh tumpahkan darahnya. Nah, kalau memang beliau seperti itu, tentu nggak ada yang hidup di Jazirah Arab sampai sekarang, Bapak. Kalau memang beliau mengkafirkan, menyatakan umat Islam kafir, halal darahnya, berarti di Jazirah Arab dari Riyadh sampai perbatasan Yaman ini yang sekarang Arab Saudi, nggak ada yang hidup di situ. Karena dinyatakan kafir. Kenyataannya nggak ada, kan? Dari sejak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud bekerja sama sehingga berdirilah kerajaan Arab Saudi. Orang melaksanakan ibadah haji, apakah dihabisi? Nah, ada kan? Dari Indonesia, dari India, dari berbagai daerah masuk ke Arab Saudi melaksanakan ibadah haji aman. Bahkan sebelum berdirinya kerajaan Arab Saudi, orang melaksanakan ibadah haji itu takut. Takut kenapa? Dirampok, dibegal di tengah jalan. Khawatir mereka. Sampai-sampai kalau zaman dahulu kalau mau berangkat haji itu kayak mau mati. Seakan-akan pertemuan terakhir. Takut memang. Dan banyak memang orang mau melaksanakan ibadah haji, belum nyampe Mekah udah habis duluan. Dirampok dan dibunuh. Nah, tapi setelah berdirinya kerajaan Arab Saudi, kerjasama antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud, makanya Saudi kan. Setelah berdiri kerajaan, justru orang merasa aman melaksanakan ibadah haji. Sampai-sampai saya lihat tulisannya Buya Hamka ketika kerajaan Arab Saudi jilid ketiga berdiri, didirikan oleh Raja Abdul Aziz. Saya lihat tulisan sekilas dari Buya Hamka ketika itu di zaman tahun berapa? 35 atau berapa? Orang yang melaksanakan ibadah haji sangat penuh di kapal-kapal. Buya Hamka sampai begitu cerita di tulisan apa ya? Tenggelamnya kapal Van der Wijk atau apa gitu. Lihat di novelnya cerita. Jadi beliau katanya ketika itu orang yang melaksanakan ibadah haji sangat membludak di kapal-kapal. Nggak pernah katanya orang yang melaksanakan ibadah haji sebanyak tahun itu. Jadi yang melaksanakan ibadah haji di zaman itu sangat banyak dan tidak pernah sebanyak itu di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya ada yang haji, tapi nggak sebanyak di zaman itu. Katanya apa? Ketika itu sudah terjadi peralihan kekuasaan, yang memegang Mekah Madinah adalah kerajaan Arab Saudi, gitu. Aman, Bapak-bapak. Nah, seandainya Muhammad bin Abdul Wahab dan keturunannya dan pengikutnya mengkafirkan umat Islam, tentu nggak ada orang yang bisa melaksanakan ibadah haji, karena mereka semua akan dihabisi. Seperti Syiah Qaramithah, Bapak. Kalau Syiah Qaramithah yang dulu pernah membantai jamaah haji dan mencuri Hajar Aswad. Jadi Bapak, dulu pernah terjadi sejarah kelam, sejarah hitam umat Islam. Hajar Aswad dicuri, jamaah haji dibantai.
pelakunya Syiah Karamillah. Jadi ketika itu orang yang melaksanakan haji dibantai di Masjidil Haram. Hajar Aswadnya dicabut sampai hilang selama 10 tahun lebih. Nah ini orang Syiah bantai habis umat Islam begitu. Nah seandainya dan mereka Syiah Karamillah menyatakan kafir, mengkafirkan umat Islam, halal darah umat Islam begitu, maka dihabisi jamaah haji. Nah seandainya Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya atau murid-muridnya, begitu juga raja-raja Saudi itu sama mengkafirkan umat Islam, berarti mirip Syiah Karamillah. Harusnya ada orang jamaah yang melaksanakan ibadah haji dihabisi, ya kan? Karena orang Syiah Karamillah mengkafirkan umat Islam. Karena itu orang yang melaksanakan ibadah haji dibantai di Masjidil Haram. Masjidil Haram penuh dengan darah seperti itu. Hajar Aswad dicabut, dibawa ke daerah apa, bagian Saudi bagian selatan dulu, daerah situ. Ini dibantai habis jamaah haji. Nah seandainya Muhammad bin Abdul Wahab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan umat Islam, harusnya sama seperti Syiah Karamillah. Orang yang melaksanakan ibadah haji akan dihabisi. Tapi kenyataannya ada. Sejak berdirinya kerajaan Arab Saudi sampai sekarang, ada yang dibantai, Bapak? Nggak ada, kan? Nah, ini menunjukkan tuduhan seperti itu, tuduhan yang sangat dusta. Jelas dustanya seperti sejelas matahari di siang bolong, Bapak ya. Yang itu saja. Dengan ini kita sampai sini dulu. Kita sampai ke masalah jahiliyah yang ke-63 dan 64 ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk masalah jahiliyah yang ke-65. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.